Assalamualaikum. Nah, kita ketemu lagi sesuai janji saya kemarin. Tema kali ini kita akan ngebahas beberapa jenis kemasan atau packaging yang biasa dipakai untuk hantaran. Besek itu udah banyak banget ragamnya sekarang. Kita akan bahas sedikit-sedikit ya. Tapi jangan lupa like and subscribe dulu. Respon saja. Nah, karena kemarin pas masak gudeg, kita bahas gudeg dulu ya. Kalau saya biasanya ambil beberapa foto yang bagus, nanti bisa dipakai untuk kita berjualan di status WhatsApp ataupun postingan sosmed. Seperti ini contohnya. Nah, ini untuk beseknya kita akan pakai. Ini kemasan untuk porsi sekitar berlima. Jadi saya bikin tatakan dari daun yang dilayukan dulu. Dilayukan itu dipanasin di atas kompor sebentar aja sampai layu, terus rapikan beberapa ujungnya ya. Nah kayak gini. Terus kita juga udah siapin pitanya, udah kita ukur supaya ketika teman-teman bikin dalam jumlah banyak itu tidak ribet oleh hal-hal kecil gitu ya. Nah ini kita udah mulai. Beberapa elemen tambahan itu misalnya kita pakai mangkok dari tin wall. Nah itu usahakan kalau bisa ya dikemas, dilapisi atau dialas pakai daun pisang yang dilayukan. Bisa disemat pakai beberapa lidi supaya bentuknya rapih, ngikutin sama bentuk tin wallnya ya. Nah kayak gini. Jadi nanti pas ditaruh itu istilahnya kemasan aslinya tidak langsung terlihat, tapi orang lebih lihat ke alasnya memakai daun. Jadi persepsi mereka kita bangun dengan pesona daun pisang itu ya kan. Yang kita mulai menata. Jadi kita harus pintar-pintar meng-highlight apa yang mau kita tonjolkan dari hampers gitu ya. Contoh, kita mau ngelihatin tekstur ayamnya yang empuk atau warna telurnya yang cantik, atau pengen menunjukkan bahwa masakan kita pedas ya, di-highlight di sesuatu yang bisa menonjolkan cabai rawitnya misalnya atau apa, atau sambalnya kayak gitu. Jadi lebih ke permainan konstelasi warna. Jadi nah kayak gini kita pengen nunjukin, oh dia ada petenya, aduh kayaknya enak banget nih. Nah jadi membangun orang untuk tadi persepsi dia rasanya untuk pengen segera menikmati hidangan itu, kurang lebih kayak gitu. Jangan lupa sekarang kita juga udah mulai lebih memperhatikan masalah kayak hygiene ya. Jadi saya tutup pakai one sheet yang seukuran dengan beseknya. Jangan lupa kasih stiker atau label usaha teman-teman. Nah kalau udah kayak gini, tadi kan dikasih plastik supaya tidak langsung bersentuhan dengan beseknya ya, kayak gitu. Nah ini seperti biasa aja, tapi usahakan ketat, karena kadang penambahan pita itu kalau dipikir ya cuma pita, tapi ternyata efeknya tuh bisa langsung membuat sajian itu terlihat menggoda. Nah ini yang lagi musim, jadi kalau pita cuma diikat sekali itu biasa banget gitu ya. Nah ini kita udah pakai model yang ditumpuk nanti. Cuma kalau ditumpuk itu hati-hati ketika mengetatkannya, karena dia bukan simpul primer, jadi dia akan mudah geser. Jadi harus ditekan bawahnya. Tujuannya sebenarnya supaya terlihat lebih berbunga-bunga. Kan pita itu kayak kita pengen mencoba membuat bunga-bunga gitu kan. Nah kayak gini. Nah kita juga akan bikin yang versi cuma untuk berdua. Gudeg aja romantis ya. Tapi yang ini bukan yang di serve untuk settingan hampers gudeg berdua ya, bukan. Tapi yang ini saya lagi nyiapin yang untuk buka puasa mama kemarin. Nah jadi kalau saya sekalian gitu ya, bener-bener nyempetin ya untuk ngambil beberapa foto. Tujuannya supaya kita punya stok foto. Jadi kapan-kapan kalau kita pengen upload itu kita punya foto-foto yang berbeda yang menarik gitu ya. Jadi sempatkanlah memotret supaya kita punya bahan. Jadi pas ditanya pernah bikin ini enggak, pernah bikin itu enggak, biasanya kan pelanggan pengen realnya ya, pengen kayak apa sih, terlihatnya seperti apa. Nah itu kita bisa tunjukkan dengan koleksi foto-foto kita. Nah ini saya pengen
meng-highlight ayamnya yang empuk itu, ceritanya gitu kan. Ya pokoknya udah pada tahu lah suka duka kalau kuliner seperti apa di dapur gitu ya. Nah ini ambil beberapa foto dari beberapa angle, jadi nanti kita bisa kita bercerita melalui foto gitu ya. Terus habis ini kita akan coba setting yang porsi berdua, bukan gudeg aja romantis, berduaan. Porsi berdua maksud saya ya. Nah ini masih seputar menjepret-jepret dan memvideokan beberapa detik gitu kan, untuk memperlihatkan dari atas, dari samping, dari sisi telur, dari sisi gudegnya, kayak gitu. Oke, next kita sekarang akan mencoba setting sama-sama pakai besek, tapi untuk porsi berdua. Tetap saya pakai timbal yang dialas daun pisang, tapi tidak semua komponen dipakein tempat ya, tapi bisa langsung ditaruh karena memang porsinya cuma berdua. Beseknya juga ukurannya menyesuaikan. Untuk are juga saya kemas seperti sambal, kira-kira seperti ini. Nah terus kadang ada kan yang pengen, Mbak mau dong order tapi aku sendiri. Nah kadang dia pengen yang versi personal. Jadi ini adalah ide untuk teman-teman, dari satu masakan kita bisa istilahnya dapat range harga yang memang harganya tinggi, ada juga yang harga menyesuaikan sama porsinya gitu ya. Ada yang dia untuk keperluannya dalam menu sehari-hari, menu personal kayak nasi box gitu. Nah ini idenya yang simple-simple, bisa pakai rice bowl atau tin wall yang sederhana. Tapi perhatikan dulu lauknya, sesuaikan dengan harganya ya. Maksud saya kalau memang hitungan harga pakai ayam kampung sama ayam biasa itu kan beda. Nah itu teman-teman yang mengatur. Ini ceritanya untuk yang porsi personal, tapi dia tidak pakai ayam kampung ya. Jadi modelnya adalah dikasih suiran. Jadi memang simple. Kalau untuk yang cuma langsung dimaem gitu, dia masih enak banget lah gitu ya. Jangan lupa tetap tambahkan komponen penunjang seperti bawang merah goreng atau pernik-pernik yang bisa membantu mempercantik tampilan dari produk kita. Nah, yang tadi itu sudah kita bahas mengenai beberapa style atau ide pengemasan gudegnya. Nah, yang setelah ini kita akan tayangkan beberapa contoh pengemasan yang sudah saya pernah buat. Jadi memang benar-benar produk dari Six Nature ID. Kita akan lihat supaya siapa tahu teman-teman belum pernah menggunakan kemasan tersebut, minimal bisa lihat dulu. Siapa tahu nanti idenya bisa kepakai di kemudian hari. Stay tune ya. Nah, di kemasan-kemasan yang berikut ini adalah disesuaikan dengan jenis masakannya atau acara. Yang beken banget ini adalah namanya sokase. Sekarang udah dimodif juga pakai yang ada mikanya supaya masakan di dalamnya terlihat. Tapi kalaupun tidak pakai yang sejenis itu, bisa pakai stiker seperti ini, label. Nanti jadikan disemat sebelum pita sama ucapan atau hiasan lain ya. Ini bisa diisi, ini isinya adalah paha ayam kodok atau ayam cabut tulang. Ini kemasan luarnya kayak gini. Kalau kombinasi pita terserah teman-teman ya, yang penting terlihat mewah. Ini yang versi paiko tuh paha ayam kodok pakai sokase yang lebih kecil. Ini juga ada yang tidak diwarna atau dia natural. Ini waktu kemarin bikin hampers nasi liwet kecombrang, pelanggan request memakai tenong atau rantang bambu. Bentuknya seperti ini ya kira-kira ya. Nah, ada juga yang request untuk dikirim ke kerabat yang isoman. Kita pakai kemasan-kemasan simple seperti ini, tapi tetap cantik ya. Ini juga untuk beberapa acara instansi. Saya pakai kemasan yang double wall. Ada juga yang produk lapis legit gandrung, itu juga pakai exclusive hard box. Beberapa edisi kue kering pas lebaran juga di request memakai keranjang rotan. Kita desain atau kita bikin hiasannya jadi seperti ini. Juga kolaborasi dengan fashion My Daily Hijab. Halo Bu Novita, cantik-cantik banget hijabnya, jadi cocok lah buat kita
berkolaborasi ya. Nah yang ini bisa untuk wedding, jadi isian beberapa jenis snack gitu ya, atau juga galantin seperti ini, cocok banget buat acara-acara pernikahan karena kan disarankan waktu itu adalah dibawa pulang ya, atau take away. Cantik ya. Nah saya juga pakai kemasan box yang double wall untuk lumpia gelis. Ini beberapa ide kayak tumpeng yang pakai styrofoam gitu ya. Ini untuk paiko. Ada juga untuk tumpeng nasi Bali dengan layout yang seperti ini. Ini nasi kebuli yang dibikin tumpeng. Ada juga nasi Bali dengan layout berbeda atau settingan yang berbeda karena kan pelanggan pengennya dapat update terus gitu ya. Suka rujak? Nah, ini juga bisa, atau jajan pasar dan snack pilihan yang seperti ini. Jadi ide itu bener-bener banyak banget, bisa diadop dari mana-mana ya inspirasinya. Ada juga nih yang keren, tiramisu. Keren banget ya, tiramisu gitu loh. Jika ada pertanyaan, silahkan respon di kolom komentar. Dan selanjutnya untuk edisi berikutnya kita akan kulik serba-serbi jajan pasar. Terima kasih.